kasih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Mekar 06, yang saya hormati guru CGP kita Ibu Fitriana Dewi Fatimah, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Islam Mekar 06, kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu semua yang hadir pada hari ini. Baik Ibu, yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bertemu untuk menerima pemaparan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita angkatan ke-11, yaitu Ibu Fitriana Dewi Fatimah. Nah, sebelum acara kita buka, mari sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu kita langsung mendengar paparan dari Ibu Fitriana. Baik Ibu, untuk yang pertama sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Ili Supriyadi SAG sebagai pengganti dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadana nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wa hukdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati yaitu calon CGP Ibu Fitriana Dewi serta para guru dan orang tua murid yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yang rasa kepadatan puja dan puji sekasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menghadiri acara CGP ini yang ke-11. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili dari kepala sekolah. Sebenarnya baru hari ini saya itu mau meeting, mendadak dalam kelas dipanggil. Semoga dalam acara ini yaitu CGP yang 11, Bu Fitri ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan lulus sukses menjadi calon kepala sekolah. Amin ya Allah. Dan saya terima kasih kepada ibu-ibu guru yang telah kesediaannya yang melangkahkan kakinya mau untuk bekerja sama dengan Bu Fitriana Dewi ini. Semoga ibu-ibu dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita dalam mengajari putra-putri yang menjadi anak soleh dan sholat. Khususnya Bu Fitri ini semoga di dalam CGP ini juga Fitri dalam keadaan baik secara walafiat dan juga dimudahkan terutama di dalam bidang akhlaknya lebih baik lagi. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa? Karena Allah itu yarfa'ul ladina amanu wa ladina utul iman. Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan ilmu. Tapi kalau yang imannya tinggi tapi kalimatnya Allah nggak akan mengangkat. Maka Allah yarfa'ul ladina amanu wa ladina utul iman darajat. Allah akan mengangkat
berapa derajat orang beriman dan berilmu. Tuh, insya Allah ya akan diangkat oleh sudah diberi kelulusan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga mudah-mudahan saya mewakili kepala sekolah dalam ini nggak bisa hadir, saya juga mengucap terima kasih sehingga acara ini berjalan dengan lancar, sehingga ikhwan kita, teman kita yang belum hadir dari ini mudah-mudahan nanti siang akan menyusul. Karena kita juga harus menjaga kekompakan. Jadi insya Allah kalau niatnya baik, insya Allah juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia ingin nggak mau jadi orang terbaik, jadi insya Allah Allah juga akan mendapatkan dari yang dia sifat yang terjelas. Dan kita mudah-mudahan di sini diberikan ilmu ilmu yang banyak dan menjadi wawasan untuk mendapat ilmu dari Fitianawi ini. Mudah-mudahan jadi pengalaman kita. Dan saya tidak terlalu banyak kalam. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi yang telah memberikan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh guru CGP kita Ibu Fitriana Dewi Fatimah tentang desiminasi budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Ya, terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu untuk saya. Saya punya tugas tentang modul 1 yaitu desiminasi budaya positif. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk saya ibu-ibu. Saya akan memaparkan tentang desiminasi budaya positif. Ya, sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita ice breaking dulu. Ice breaking yang pertama, berhadapan-hadapan dengan teman sebangkunya. Ayo pada berdiri. Berdiri semua berdiri. Breaking yang pertama, kita senyum selama 30 detik di hadapan teman-temannya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah ya udah pada senyum. Sekarang kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya semangat. Tepuk semangat. Dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung, dan semangat, bisa, ayo, lebih semangat lagi ya, ayo kita tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung. Sinar yang luar biasa dan kita penuh dengan semangat. Ya. Pengertian desiminasi. Ada yang bisa menjawab apa itu pengertian desiminasi? Ayo, ada yang bisa? Semangat. Pengertian desiminasi. Ada yang tahu? Gak tahu. Ya padahal ibu mau ngasih reward bagi yang tahu. Ya, desiminasi itu artinya pemberitahuan atau
menyeminarkan atau memberitahu pengetahuan yang kita punya. Itu namanya diseminasi. Gitu. Apa Bu? Hah? Oh iya. Diseminasi adalah pemaparan yang kita tahu atau pengetahuan yang kita tahu untuk diungkapkan gitu. Kayak gitu deh bahasanya ya. Ya, di dalam pasti di dalam pertemuan pasti ada kesepakatan yang dilakukan di dalam kelas. Ibu-ibu juga pasti sebelum belajar pasti LMS-nya ada keyakinan, kesepakatan murid-murid dan dijadikan keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kita itu apa, ibu-ibu? Ayo. Boleh makan, boleh. Ya, boleh makan, boleh minum. Saya ketik ya. Apa? Boleh makan. Boleh tidur, jangan. Boleh makan dan minum ya. Boleh makan dan minum. Terus apa lagi? Kesepakatan kita di selama 1 jam. Boleh makan dan minum. Terus boleh mondar mandir. Boleh kalau misalnya ada yang mau pergi ke toilet, boleh ke toilet ya. Boleh izin keluar ya. Boleh izin keluar. Terus apa lagi? Boleh jajan? Udah ada. Boleh apa lagi? Terus menghargai pendapat teman, menghargai pendapat seseorang. Kita harus saling menghargai. Terus menjadi pendengar yang baik. Itu ya kesempatan kita ya. Kita ketok palu ya. Setuju? Setuju. Ya. Lanjut ya. Boleh izin keluar untuk menerima telepon. Ya, apa itu budaya positif? Ada yang bisa? Apa itu budaya positif? Semua yang dilakukan dengan hal yang positif. Contohnya sholat. Ya, luar biasa Bu Obi. Kita tepuk keren ya, ini. Tepuk keren. Keren gitu ya. Ayo kita tepuk keren. Tepuk keren. Keren ya. Budaya positif, benar apa kata Bu Opi tentang budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ini pengertian budaya positif. Selanjutnya, tujuan budaya positif adalah menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai universal atau nilai kebaikan, menciptakan murid-murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat berdasarkan motivasi intrinsik dari dalam diri. Intrinsik dari dalam diri ya, bukan dari ekstrinsik ya. Tolak ukur budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, peraturan ya, melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh wali kelas atau guru dan murid. Murid menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang ketiga adalah terlaksananya penyelesaian masalah di kelas atau sekolah
restitusi. Nah, kita di sekolah ini harus mempunyai budaya positif ya. Nah, itu dukungannya dari siapa aja? Kepala sekolah. Pokoknya semua warga sekolah tanpa kecuali ya. Kepala sekolah, rekan guru, wali kelas, murid, tenaga pendidikan, dan orang tua murid. Budaya positif. Dukungannya semua warga sekolah. Nah, saya menjelaskan tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini terdiri dari disiplin positif. B. Motivasi perilaku manusia. C. Kebutuhan dasar manusia. E. Posisi kontrol guru. E. Keyakinan kelas. Dan F. Segitiga restitusi. Saya akan menjelaskan semua ini ya ibu-ibu ya. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ada yang bisa tahu apa itu disiplin positif? Apa Pak? Disiplin yang baik. Ya, benar, benar sekali ya. Ayo kita tepuk hebat. Ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari tindakan positif berdasarkan motivasi internal dari dalam diri, bukan dari luar, yang berupa dengan paksaan, pujian maupun hukuman. Gitu. Jadi kita harus dari dalam diri, bukan karena eksternal ya ibu-ibu. Nah, contoh nilai-nilai disiplin positif. Apa contohnya? Di sekolah ya? Ya. Misalnya datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Terus mengerjakan tugas, terus memakai seragam sekolah. Nah, kita batasi yang kita tumbuhkan pada peserta didik adalah nilai yang ada di profil Pancasila. Ya, ada 6 karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan benalar kritis. Nah, kita di sekolah kita sudah mengamalkan memiliki 6 karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa ini ibu-ibu? Melaksanakan sholat duha berjamaah. Nah, kalau berakhlak mulia, bertutur kata dengan baik, berdoa sebelum belajar. Kalau contoh mandiri, mandiri ya, mengerjakan tugas dengan sendiri. Kalau kebinekaan global, contohnya bergotong royong. Bergotong royong apa? Menghormati antar suku ya. Agama, kita membeda-bedakan agama. Bertoleransi. Bergotong royong contohnya piket kelas ya. Kelas itu. Kita sudah mempunyai budaya positif di sekolah. Ya, sekarang yang B, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat serta memiliki tujuan tertentu. Itu motivasi. Ya.
Ya. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menjadi orang yang dirinya inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang diyakini. Contohnya, ketika kita melaksanakan tugas kepala sekolah, ayo kita ke sekolah supaya tidak dimarahin. Itu termasuk motivasi perilaku manusia yang mana ya Ibu? Untuk menghindari hukuman. Oke, kalau misalnya di sekolah saya mau datang pagi-pagi untuk ngelap-ngelap gitu, ngelap-ngelap. Terus tiba-tiba ada kepala sekolah bilang, "Wah, Bu Ani baik sekali ya, pagi-pagi sudah datang ke sekolah. Rajin banget. Ini contohin ya seperti Bu Ani." Itu termasuk contoh motivasi perilaku yang mana ya? Mengharapkan imbalan atau pujian. Jangan seperti itu ya. Nah, kita harus memiliki motivasi yang ketiga ini Ibu-ibu, untuk menjadi orang yang dirinya inginkan dan menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang diyakini. Contohnya, kita emang punya tanggung jawab untuk mengajar, berarti harus datang tepat waktu. Itu emang harus ditanamkan di dalam diri ya, supaya kita menjadi orang yang dirinya yang diinginkan dan dihargai diri sendiri dan memiliki nilai-nilai yang dia ini. Itu. Lanjut, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Menurut ibu-ibu kebutuhan manusia itu seperti apa ya? Kebutuhan manusia. Jenis. Kan ada tuh jenis-jenis kebutuhan manusia. Apa aja sih? Primer, sekunder, tersier, benar ya. Tapi bukan yang dijelaskan bukan jenis-jenisnya, tapi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhan dasar siswa kita tuh apa sih? Harus membutuhi kebutuhan dasar siswa, yaitu kebutuhan dasar manusia yang kita penuhi untuk siswa kita ya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup contohnya seperti apa ibu, bapak-bapak? Iya. Iya benar, betul sekali. Bertahan hidup itu harus ada makanan, minuman, terus pakaian, ya kan? Kalau kasih sayang yang seperti apa kasih sayang? Perhatian, terus? Ya, kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Terus kalau penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, contohnya bermain, humor, antusias dan tertawa. Ini kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi untuk peserta didik kita. Kita harus melihat nih, bertahan hidup tidak, punya kasih sayang tidak, punya ada penguasaan tidak, ada kebebasan atau tidak, ada kesenangan atau tidak. Contoh, ada studi kasus. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi
ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini seperti Bu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya untuk melakukan itu? Ya, kalau ibu-ibu sebagai Bu Julaiha punya murid seperti Tommy, bagaimana yang ibu lakukan? Tommy jadi itu. Tommy, mana Doni? Paling, oh iya, Tommy ya, salah. Pakai tiket, Tommy. Ya, siapa yang mau maju? Kebutuhan dasar manusia apa yang harus dipenuhi oleh si Tommy untuk menghadapi kasus tersebut sebagai guru kelas Bu Zulaiha? Ayo Bu Romi silakan maju. Ayo maju. Ayo Bu Romi. Ya, ayo. Ya, masuk TV ya. Menurut saya anak tersebut si Tommy melakukan seperti itu karena anak tersebut mungkin di rumah ada masalah dulu nih. Kita nggak boleh dong ngejasa anak. Kamu itu nakal, suka minta makan teman gitu. Bisa aja dia memang nggak dikasih bekal sama orang tuanya. Terus mungkin orang tuanya kerja, kurang kasih sayang. Terus nggak pernah diawasi, jadi liar, ya jadi liar gitu kan. Makanya ke sana ke sini kayak lontang-lantung minta temennya. Ya kurang kasih sayang nomor satu sih menurut saya. Jadi dilampiaskan ke sekolah. Tepat sekali, ini benar. Apa kata Bu Wiwi? Kita coba kita lihat jawabannya ya. Alasan pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Mungkin di rumahnya dia tidak membawa bekal, makanya dia memulai kebutuhan manusianya bertahan hidup. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Nah, dari perhatian dia mungkin ada teman yang mengadu, Bu guru, ini si Tommy meminta makanan ke saya, gitu kan. Terus gurunya memberi tahu ke orang tuanya. Itu memiliki kebutuhan akan kasih sayang. Jadi ingin ada perhatian oleh gurunya dan orang tuanya. Ya, caper. Berarti caper. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Inginnya biar supaya dituruti keinginannya tuh teman-temannya jadi takut. Jadi dia sebagai penguasa. Terus yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal. Bekalnya ini terus bosan, terus melihat teman-temannya menunya lain gitu ya. Mau mencicipi, itu adalah memenuhi kebutuhan kebebasan. Alasan yang kelima, karena ia melakukan karena iseng. Senang nih melihat muka raut wajah temannya yang marah-marah. Itu dia memiliki kebutuhan yang kesenangan. Ini kebutuhan manusia untuk peserta didik. Kita harus tahu itu anak kenapa gitu. Jadi guru harus tahu kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak gitu. Kita harus deketin anak tersebut gitu. Dan kita ice breaking dulu. Siapa yang punya ice breaking biar tidak bosan? Ayo. Oh boleh, yuk. Oke. Bunda-bunda, tolong bangun dulu sebentar. Kita ice breaking dulu untuk semangat dulu. Kita semangatnya udah loyo nih, ya. Oke, Pak Erik, siap? Kita tepuk ya. Tepuk 1,
tepuk 2, tepuk 3. Ya, tepuk 3 gini. Kanan, kiri, atas. Kanan, kiri, atas. Tepuk 3. Dua kali tepuk 3. Oke. Tepuk 4 belum ya. Bobi belum duduk dulu. Tepuk 4. Gitu. Tepuk 4. 3 kali tepuk 4. Ya, tepuk 5. Ya, tepuk 5. Ya, kita mulai tepuk 5. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, semangat. Ya, 3 kali tepuk 5. Ya, kita mulai dari awal ya. Tepuk 1, tepuk 2 sampai 5. Ya. Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 3 kali tepuk 5. Oke, semuanya mudah-mudahan semangat. Akan Ibu dilanjut. Semuanya konsentrasi, alhamdulillah. Masih konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang D adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh guru, murid, atau warga sekolah sebagai dasar berperilaku. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, dalam keyakinan kelas kita punya langkah-langkah ya Bapak Ibu. Langkah yang pertama apa? Membuat keyakinan kelas. Ayo, langkah-langkahnya apa? Membuat keyakinan kelas. Membuat kesepakatan dulu. Yang harus disepakati. Oke. Betul. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu menggali peraturan yang perlu disepakati kelas. Jadi di kelas sama murid-murid kita sepakati dulu nih, mau dibuat apa nih kelas selama 1 tahun. Nah, kelas 4B punya keyakinan kelas. Pertama, kebersihan kelas, bertanggung jawab dengan bersama. 2, saling menghargai, tidak membuli gitu ya. Terus hadir di kelas dengan tepat waktu dan aktif dalam kegiatan belajar gitu. Nah, mengubah peraturan dengan kalimat positif. Jadi jangan ada keyakinan yang menggunakan kalimat negatif. Contoh, jangan datang tepat waktu. Jangannya itu jangan sampai kata-kata jangan. Harus memiliki kalimat positif. Hadir tepat waktu gitu. Jadi jangan ada kalimat-kalimat yang negatif. Harus diawali dengan kalimat-kalimat positif gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas kan, kesepakatan kelas? Ya, jangan ada kalimat negatif. Terus menyarikan peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Contoh, ya, kebersihan kelas ini tanggung jawab bersama. Nilai keyakinan apa yang dibuat? Bertanggung jawab, gotong royong gitu. Kalau tidak membuli, harus menghargai teman, itu nilai keyakinannya apa? Ada yang tahu? Saling menghargai, menghormati.
sayang. Nah, hadir di kelas tepat waktu memiliki nilai kebajikan apa? Disiplin, konsisten, udah ya, itu. Konsisten. Bener. Ya, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya, yang segitiga restitusi. Ada yang tahu apa itu restitusi? Ayo nyari dulu. Apa ya restitusi, Ibu Tuti? Lanjut. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi dari arti Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki hubungan kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Charles Gosen, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Kita kan sebagai guru ya pasti mempunyai kontrol 5 posisi kontrol restitusi. Kita selalu melihat siswa kita ya, gerak-gerik anak-anak kita gitu. Kalau ada anak yang berbuat salah, apa yang kita lakukan? Apa posisi kontrol yang baik yang kita lakukan? Gitu. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Ya, guru sebagai penghukum contohnya seperti apa? Kayak misalnya ada yang telat. Kamu nih yang tadi ibu udah kasih tahu, jangan sampai telat sekolah. Kalau kamu telat, hari 5 kali. Itu guru sebagai penghukum. Jangan sampai seperti itu ya ibu-ibu ya. Ini tidak baik. Jangan sampai kita menjadi guru yang sebagai penghukum. Apa-apa langsung jewer, terus batuk nggak boleh, terus nggak boleh, jangan ya. Itu termasuk guru sebagai penghukum, gitu ya. Guru nih. Berarti buku ini termasuk yang suka membuat orang berpikir. Lalu bagaimana? Ya, nanti saya jelaskan ya. Tetap stay tune. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh, sekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang sekali ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Gitu. Emosi gurunya tuh ya. Jadi siswanya merasa, aduh, aku salah ya. Gitu. Jadi nggak membuat anak jadi mandiri gitu. Jadi takut gitu ya. Itu membuat merasa bersalah. Kena deh juga kan. Iya, jangan ya ibu-ibu ya, nggak baik ya. Nah, ini guru sebagai teman. Udah, kamu nggak usah ngerjain, udah tenang sama guru ini. Sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games gitu. Jadi kayak ngerangkul sebagai teman gitu. Jangan seperti itu. Bukan itu malah bisa bikin muridnya. Nggak boleh ya? Tapi nggak boleh. Teman. Oh. Apalagi ngajar yang udah gede. Ngajar kelas 6 udah mulai itu sahabat kita. Anak-anak itu Bukan masalah. Berarti ini bisa dipakai ya? Bisa. Berarti pemantau. Malah bisa buat reward loh. Hah? Malah bisa buat reward. Malah bisa
Iya. Jadi belajar itu mengasihkan, bukan Mengasihkan. membosankan. Betul sekali. Pemantau, kamu sudah contohnya, kamu sudah melakukan kesalahan, sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kayak ibaratnya tadi, keyakinan kelas. Keyakinan kelas pasti ada konsekuensinya. Jadi ini pemantau ini berbasis dengan data keyakinan kelas. Itu contoh pemantau. Kalau manajer ini jadi kita didekatin dulu anaknya. Sebagai manajer kita harus deketin anaknya yang bermasalah. Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, di antara 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat bersalah, teman, dan pemantau, manajer, yang paling bagus itu yang manajer. Tapi juga bisa dipakai dengan teman atau pemantau. Yang ini benar-benar tidak dilakukan ya, jangan dilakukan. Yang harus dilakukan ya ini, sebagai guru memposisikan kontrol guru sebagai manajer. Gitu. Ya, kuis ya. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? 5 posisi kontrol. Ada 5. Tadi apa aja? Ya. Apa? Ayo. 5 posisi kontrol yang tadi. Contoh tadi apa tuh? Guru sebagai penghukum. Ya, di antara tadi yang soal ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa itu yang 5? Bersalah. Ya, betul apa tidak ya? Betul. Tepuk tangan. Tepuk hebat. Hebat. Hadiahnya ada di depannya. Gorengan. Ya, lanjut. Kuis yang kedua. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang ketik. Penghukum. Betul, keren semuanya. Keren. Pak, tepuk keren. Keren. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukan. Udah ya. Oh iya. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah yang Bu Guru lakukan ini? Posisi kontrol apakah aku? Apa yo? Manajer, tepuk tangan dulu. Keren. Tepuk keren. Ya, kita yang lebih positif itu posisi kontrol manajer. Dalam posisi kontrol manajer memiliki strategi, yaitu strategi segitiga restitusi. Yang kata Bu Toto bilang, terus bagaimana cara kalau ada anak yang salah bersikap ini menggunakan segitiga restitusi dengan kontrol posisi guru yang manajer. 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Contoh, menstabilkan identitas. Kan anak tersebut
identitas dulu nih yang dilakukan. Terus langsung ke validasi tindakan yang salah. Contoh kayak gini. Tadi kamu melakukan melempar bola sehingga kacanya pecah, itu perbuatan yang salah apa yang benar? Salah, Bu, gitu. Lalu apa yang kamu solusinya untuk memecahkan masalah ini tuh seperti apa gitu? Ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak akan mengulanginya lagi, gitu kan? Ya, terus kacanya pecah nih. Terus bagaimana solusinya supaya kacanya tidak pecah ya nak? Kan dilihatnya nggak enak. Ya Bu, saya akan menggantikan kaca tersebut. Oh, itu dari hati kamu ya? Ya Bu. Nah, sudah sampai ke validasi tindakan yang salah, langsung menanyakan keyakinan kelas. Terus apa yang kamu yakini? Apa yang kamu langgar dalam keyakinan sekolah tersebut? Ya, saya melanggar keyakinan kelas yang apa ya namanya itu kalau memecahkan kaca ya, keyakinannya apa? Kalau memecahkan kaca apa ya Bu Muna ya? Apa keyakinan apa yang melanggar kaca tersebut pecah? Anaknya kriminal. Kriminal. Keyakinan kelas apa yang kita buat? Keyakinan yang kita buat dalam membuat kesepakatan bersama yang tadi main bola. Dipanggil semua. Terus kalau misalkan sebaiknya, ini kan kalian main bersama-sama. Berarti kan misalkan bola kaca itu berapa sih ini harganya? Aturan yang pemain itu, karena dia harus bertanggung jawab ketika main sampai kaca. Menanyakan keyakinan kan kita kan sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas apa yang dia langgar gitu kan ada kalau misalnya dengan tepat waktu melanggar keyakinan keyakinan kelas melanggar tepat waktu Bu, berarti dia tidak komitmen, tidak bertanggung jawab, tidak mandiri gitu. Nah, ini saya punya video tentang segitiga restitusi yang saya terapkan. Ini si Indri ini dia telat datang sekolah Ibu, jadi saya menggunakan segitiga restitusi seperti ini.
kesimpulannya adalah ini terakhir ya. Kesimpulannya di sekolah harus menerapkan budaya positif. Budaya positif itu harus didukung oleh semua warga sekolah. Dan sebagai guru yang baik kita harus lebih tepatnya kita harus memposisikan kontrol sebagai manajer dan harus memiliki strategi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, terus kedua merasa bersalah pembuatan salah ya, lupa, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Gitu. Cukup sekian yang saya paparkan untuk budaya positif di sekolah. Semoga nanti bu guru-guru melakukan seperti itu. Semoga menjadi sekolah yang menjadi yang lebih baik lagi dengan adanya budaya positif. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ibu tepuk tangan dong buat guru Ibu Fitri SPD. Oke. Baiklah Ibu dan Bapak semua, itulah pemaparan mengenai tentang desiminasi